kau salah berpijak, pilihlah kata yang bijak. Bibir dan jemari jadi harimau saat kau beraksi. Janganlah kau memangsa. Hati-hati bicara, awas ada hati yang terluka. Kalimatku bermakna bila pilih kata. Ayo kawan semua, berikan cinta pada dunia. Makin cakap bicara, makin cakap digital bersama. Awas jangan kau tertipu kata. Kau bingung-bingung yang mana benar apa dusta. Gunakan hatimu untuk tahu jawabnya. Jangan mudah untuk percaya, kawan. Dengan semua yang kau baca, yang kau silaukan mata. Bibir dan jemari jadi harimau saat kau beraksi. Janganlah kau memangsa. Hati-hati bicara, awas ada hati yang terluka. Kalimatku bermakna bila pilih kata. Ayo kawan semua, berikan cinta pada dunia. Makin cakap bicara, makin cakap digital bersama. Check this one out, check this one out, check one out. Ku punya teman namanya Abud, orangnya lucu kayak badut. Oleh teman-teman dia disebut si tembem dan gendut. Tembem gendut, tembem dan gendut, tembem dan gendut, tembem gendut. Abud tidak tahan kuping ditutup, mungkin kalau bisa pasti disekrup. Mulut komat kami kembang kuncup, Abud menjerit Check this out, check this one out. Lama-lama kepala Abud pusing karena tidak tahan dia melengking. Abud siapkan jurus yang penting, jurus cakar-cakar kucing. Kucing, kucing, cakar-cakar kucing. Kucing, cakar-cakar kucing. Kamu jangan cakar bercanda seenaknya, mencela berkata temanmu jadi sakit hatinya. Akibatnya Abud ingin berkelahi, kini harga diri sebagai laki-laki. Jurus cakar-cakar kucing dari Cimahi sambil menyerang teriak. Kamu jangan cakap bercanda seenaknya, mencela berkata temanmu jadi sakit hatinya. Hei, ternyata bercanda itu ada batasnya.
Lucu buat kamu, tidak lucu buatnya. Pakai perasaan sebelum kirimkan. Jangan suka bully-bully teman. Jangan bully-bully teman. Jangan bully-bully teman. Jangan Kamu jangan bully-bully suka teman. bertindak seenaknya, mencelabui temanmu jadi sakit hatinya. Kamu bertindak seenaknya, jangan kaget kalau dia marah. Tanggung akibatnya, tanggung akibatnya, tanggung akibatnya. Kamu nonton apa? Pilihlah tontonan yang sesuai umur anak-anak kita. Hey, nonton ini aja. Hey. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kami aturkan kepada seluruh rekan-rekan jurnalis dan juga tamu undangan yang sudah menyediakan waktunya dan juga hadir di hari ini di acara kita yang sangat spesial sekali dalam acara Jurnalis Roadshow 2022, dan kali ini kami mengambil tema tantangan etika jurnalistik dan juga etika digital di tahun pemilu. Menghadirkan 3 narasumber, dan tentu saja untuk hari ini juga ada 2 keynote speaker kita juga yang akan kami hadirkan di siang hari ini. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Priscilla ini di hari ini yang menjadi moderator untuk acara kita. Dan siang hari ini izinkanlah terlebih dahulu saya akan menyapa untuk seluruh tamu kita yang juga menjadi narasumber di acara kita. Selamat siang, dan kami ucapkan selamat datang karena acara ini selain offline dapat juga disaksikan secara virtual. Kami menyambut kepada Bapak Samuel Abrijani, Pengharapan BSCMM, selaku Direktur Jenderal Apika Kementerian Kominfo. Dan tentu saja yang kami hormati dan juga kami cintai Gubernur Sulawesi Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Sulsel, Bapak Amson Napadolo, SOS MSI. Selamat siang, Pak. Dan sudah hadir juga bersama dengan kita ketiga narasumber yang nantinya mereka juga akan membawakan materi terkait dengan tema yang kami hadirkan hari ini. Selamat siang dan selamat datang kepada Kak Tamsil Tahir,
Selamat siang saudara Tarana. Kami ucapkan beliau adalah Direktur tribuntimur.com. Dan selamat siang juga, terima kasih kehadirannya Andi Muhammad Sardi. Ini beliau selaku Ketua IJTI Sulselbar dan juga Koresponden SCTV Indosiar. Yang terakhir adalah Kak Fajriani Lana SH selaku Direktur LBH Pers Makassar. Kami juga mengucapkan selamat siang, selamat datang kepada rekan-rekan jurnalis dan juga teman-teman mahasiswa yang sudah hadir serta tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Baik, Bapak Ibu dan juga seluruh tamu undangan, sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, kita akan bersama-sama terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, hadirin dimohon berdiri. Baik hadirin sekalian, selanjutnya kita akan bersama-sama terlebih dahulu menyaksikan video statuta yang dibawakan oleh Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, yaitu Bapak Samuel Abrijani Penerapan BSCMM. Untuk itu kita saksikan bersama video berikut ini. Assalamualaikum. Salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu tamu undangan dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan panjemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa
jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengembang mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital, Sadar Kreasi, serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 515 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Satu Satu. Ya, demikian telah kita saksikan bersama video sambutan Bapak Samuel Abrijani Panggerapan, BNSCMM, selaku Dirjen Oke. Terima kasih Ibu Kris saya ini. Sebelum saya membacakan Bapak Gubernur, izinkan saya menyampaikan maaf beliau tidak sempat hadir bersama kita di acara yang sangat penting ini. Oleh karena pada saat yang sama beliau sementara menghadiri acara yang sangat pentingnya, dan kepada kami diamanahkan untuk hadir mewakili beliau sekaligus menyampaikan sambutan dan salam hangat Bapak Gubernur untuk kita sekalian.
Jadi karena saya posisinya mewakili gubernur, izinkan saya membacakan sambutan gubernur. Jadi kalau saya tidak baca, saya mewakili gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, yang telah kita hadir dengar bersama sambutan secara rekaman virtual Bapak Dirjen Aplikasi Aptika Kominfo Pak Samuel. Saya sebenarnya secara pribadi sangat berharap beliau hadir secara langsung karena terkait dengan kita di Sulawesi Selatan. Yang sama saya hormati Bapak Kak Tamsil Tahir. Beliau ini senior saya. Jadi kalau terkait dengan masalah media, saya banyak belajar dari beliau. Yang sama saya hormati Ibu Direktur Persentase Ketersediaan. Saya atur namanya. Ibu Anggi. Selanjutnya sama kami hormati teman-teman dari media yang sempat hadir. Yang kami hormati Ketua Ikatan Jurnalis Televisi IJTI Sulawesi Selatan, sudah hidup, ini punya ciri khas tersendiri seperti orang India. Yang sama kami hormati para akademisi, jurnalistik seputar Makassar, pers kampus, dan seluruh hadirin yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena atas berkat dan hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan untuk dapat hadir di tempat ini, bertemu dengan insan pers dan unsur-unsur Forkopimda yang sempat hadir. Bapak Ibu yang hadirin dan praktisi media yang kami hormati, pemilu serentak tahun 2024 yang sesuai dengan tahapan sudah mulai tahun ini merupakan pesta demokrasi bangsa Indonesia yang seyogyanya dilaksanakan secara damai demi memilih para pemimpin bangsa. Ini kata kunci. Harapan ini tentu tak lepas dari peran serta media mainstream dan media anti mainstream yang ada di tengah masyarakat. Kehadiran media, khususnya media televisi, masih menjadi kekuatan eksternal di tengah masyarakat dalam proses pembentukan opini. Isu-isu yang berkembang yang tidak sejalan dengan fakta, yang ada atau yang lebih dikenal dengan hoax, menjadi kendala utama dalam proses pelaksanaan pemilu yang damai dan berkualitas. Jadi di tahun ini dan tahun depan dan di tahun-tahun politik nanti pasti kita akan dikelilingi dengan berbagai berita hoax. Belum apa-apa sudah ada hoax banyak berkeliaran. Konten-konten berita yang berkualitas di berbagai platform media menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengedukasi masyarakat luas. Saya meyakini bahwa dengan kehadiran kita di acara Jurnalis Roadshow 2022 dengan tema tantangan etika jurnalistik dan etika digital di tahun pemilu menjadi solusi cerdas dalam meningkatkan pemahaman masyarakat secara berkualitas tentang berdemokrasi dan bernegara. Jadi kami sangat menyambut baik acara ini karena acara ini merupakan salah satu upaya kita untuk mensosialisasikan tentang peran dari media dalam mengedukasi masyarakat luas. Bapak Ibu hadirin praktisi media televisi yang berbahagia. Secara umum pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap kegiatan ini. Karena suka atau tidak, mau atau tidak mau, peran serta insan pers dalam mengawal pesta demokrasi yang berkualitas adalah suatu keharusan. Intinya,
Kegiatan ini sangat penting karena filosofinya mendidik insan pers sebelum mendidik masyarakat secara luas. Kita tidak mau konflik di tengah masyarakat terjadi di masa pemilu hanya karena isu yang terbangun di tengah masyarakat tidak melalui proses jurnalisme yang profesional. Untuk itu, peran pers sangat penting sebagai garda terdepan dalam membantu pemerintah mewujudkan demokrasi damai. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, peran strategis insan pers sangat diperlukan untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 yang akan datang. Karena hal tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Akhirnya kami atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan perlindungan kepada kita semua. Demikian yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Terima kasih. Baik, kita kasih tangan dulu Bapak Ibu dan mengucapkan mungkin yang menyaksikan kita juga secara virtual di awal tadi kita udah memperkenalkan mereka. Namun sebelumnya kami persilakan boleh mungkin untuk menikmati, iya ada kudapan, ada minuman yang udah disiapkan ya. Jadi kita lebih relax. Nantinya ketika narasumber kita juga mereka nanti akan membawakan materinya masing-masing. Boleh setelah ini kita akan tanya jawab. Tanya aja apapun yang kita rasa mengganjal di hati kita yang pengen kita tanyakan langsung kepada ketiga narasumber kita dan terkait juga dengan tema kita untuk hari ini. Tema untuk hari ini kita mengambil tema adalah tantangan etika jurnalistik dan juga etika digital di tahun pemilu. Sebelumnya kita juga mau menyampaikan bahwa acara ini terselenggara ini berkat kerjasama atau partner kegiatan kita adalah grant.edu.co.id, kemudian Kominfo Pusat, IJTI Makassar, LBH Makassar, dan juga media lokal. Dan untuk hari ini, sepertinya semuanya udah siap. Apalagi sih Pak Ketua kayaknya tegang banget. Pak Ketua ternyata tegang banget. Sepertinya berat ya. Iya. Oke. Kalau kita ngomongin soal jurnalisme ini adalah milik publik. Semua lapisan masyarakat membutuhkan praktik jurnalisme yang baik agar nantinya pembaca mendapatkan informasi yang dapat dipercaya. Dan terkait dengan tema kita di tahun pemilu, ini hal yang menarik adalah pelaksanaan pemilu serentak di 2024 nanti di Indonesia berkaitan dengan transformasi digital dan segala perkembangan pesatnya teknologi di dalamnya. Nah, ini kemudian memiliki dampak negatif nih. Di antaranya penyebaran disinformasi, kemudian disinformasi yang ada di dunia maya seperti media sosial. Dan ini adalah tantangan terbesar untuk mewujudkan pemilu yang lebih baik. Dan di acara ini mengambil tema tantangan. Wah, kalau kita ngomongin soal tantangan ini, berarti kayaknya banyak ya Kak ya yang menantang. Oke, kalau begitu kita berkenalan lagi deh langsung bersama dengan ketiga narasumber kita. Yang pertama, hai selamat siang, assalamualaikum kepada Kak Tamsil Tahir. Gimana kabarnya? Beliau adalah direktur tribuantimur.com. Kalau saya melihat ini tetap awet muda ya wajahnya ini. Mungkin karena selalu ceria. Gimana kabarnya hari ini Kak? Boleh dibantu? Yes. Sehat ya semuanya ya. Sehat semuanya. Oke, Pak Anton boleh silakan. BBM lagi naik. BBM iya benar. Agak sepertinya di jalan agak ramai ya. Pada suka ngumpul-ngumpul kayaknya ini lagi suka ngumpul-ngumpul. Oke baik. Ini narasumber kita yang pertama dan yang kedua ada
Kak Adi Muhammad Sardi, hai, selaku Ketua IJTI Sulselbar dan juga koresponden SCTV Persian, apa kabar? Iya, kan. Baik. Kok tegang ini Pak Ketua? Iya, sangat tegang dong. Sebenarnya ini ya ada sesuatu masalah yang berat ya, nggak ada ya? Oh, bersama. Agak grogi ya. Oke, dan yang terakhir adalah Kak Fajriani Langgeng SH, hai. Beliau adalah Direktur LBH Pers Makassar, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang dong bisa hadir hari ini ya. Oke, baiklah. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja kami persilakan untuk narasumber kita yang pertama. Iya, kita dulu. Atau mau dialihkan ke siapa dulu? Paling senior dulu katanya. Oke. Ini aturannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pancasila biar tidak panjang-panjang Om Swastiastu ya. Salam Pancasila. Ya, teman-teman, terima kasih nih diundangnya kita di sini kalau ini inisiasinya adalah Kominfo. Nanti kita bersyukur pemerintah masih melihat media mainstream sebagai faktor atau jurnalis. Sebab terus terang di masa-masa satu dekade terakhir jurnalisme gitu dan jurnalisnya mengalami tekanan juga yang sangat besar ya. Tekanan terbaru adalah pandemi, kemarin adalah disrupsi ya, dan terakhir ini terus terang kenaikan harga BBM bagi kita juga jurnalis lapangan itu digele-gele juga ya. Artinya gimana ini ya Bu, yang paling akan terasa nanti kalau setelah kenaikan BBM ini kabarnya kenaikan paket data akan naik juga gitu ya. Ini kalau ini naik, wah ini bakal menyiksa seluruh teman-teman jurnalis ini ya. Ini kita belum merasakan betul dampaknya. Terus terang saya agak risih ketika disebut sebagai direktur Tribun Timur gitu ya. Sebab direktur itu besarnya mengurusi uang gitu. Ya, padahal jabatan saya masih tetap editor in chief ya, masih editor di Tribun Timur. Jadi ini risih juga. Jadi direksi itu belum ikhlas rasanya. Makanya saya sengaja pakai seperti pakaian teman-teman dan pakai sendal jepit sebab masih merasa saya belum direktur gitu. Walaupun ada jabatan nomenklatur di beberapa daerah di timur Indonesia sebagai direktur, tapi saya masih tetap bangga sebagai editor. Itu yang paling penting dulu saya ingin klarifikasi di tempat ini. Saya ada slide sedikit, materinya juga berat. Nah ini mungkin karena saya direktur jadi dikasih materi monetisasi digital. Ini ya, materi saya mungkin bisa ditayangkan ya. Ada adanya atau memandu atau bagaimana? Oh ya ini. Di monetisasi ini di slide awalnya itu nggak bisa di awal ya, pertama. Nah ini kesulitan saya bukan yang pertama. Operatornya ini cara mengejanya ini pronunciation-nya ini seperti ini monetisasi. Susah sekali. Monetization, ada yang tahu baca. Ini sama susahnya ketika kita di media digital ya, ini media sekarang pemain media digital ketika mau melaksanakan ini. Kenapa? Sebab pasar kami yang dulunya atau pasar jurnalis yang dulunya yang kita kuasai penuh sebelum ada era ekstraksi ini ambil semua. Pertama, distribusi. Kalau saya masih kerja di koran dengan pengalaman 26 tahun jadi wartawan dulu di Harian Fajar dan tidak di Tribun Timur. Dulu kamilah yang menguasai, mau mendikte pembaca. Apa yang kami tulis, itulah yang harus kau baca. Betul ya? Ya, itu dulu. Karena belum ada media-media lain. Jadi kami saat itu menjadi
oleh algoritma, para ahli algoritma Google. Literasi itu adalah bagaimana kita dituntut belajar sendiri, tentang tahu saja, belajar, bikin rencana, mempraktekannya sendiri, gitu ya, mempraktekannya sendiri, dan belajar dari hasil praktek itu. Jadi contoh terakhir, kemarin ini dalam 2 bulan terakhir kami diundang oleh YouTube dan Facebook karena media marketingnya khusus gitu ya. Itu untuk datang belajar hanya untuk belajar video short dan reels. Kenapa? Karena kami dianggap punya literasi. Apa itu literasi? Kita bisa mengembangkan sendiri reels dan short video menjadi sumber-sumber monetisasi kami. Ya, jadi mungkin tidak agam-agam. Cocok ini kan saya memulai dengan monetisasi ya, padahal temanya pemilu itu. Makanya saya agak tidak nyaman ini Pak Ketua. Saya ada ketua saya di belakang, Ketua Aji ya. Saya temanya pemilu, etik, tapi saya langsung cerita tentang uang ini. Apa ya? Oke, di situ ya. Jadi teman-teman, bisnis media massa sejak dulu adalah bisnis pengaruh. Ya. Jadi di kami, sejak kami yang ada di media sosial, bagaimana kita dilarang menerima uang, tidak menerima, tapi uangnya kita arahkan ke perusahaan. Dan itu akan ada kalau ada pengaruh. Di mana itu pengaruh ada? Pengaruh ada kalau kau menegakkan etika. Coba di slide selanjutnya. Saya agak risih, kan? Terbiasa memang saya berbicara. Biasanya kita ya. Oh, dari sini bisa. Oh iya. Ini di sisi yang lain kita dilarang, tapi kami diajarkan menegakkan etika. Dari sekian kode etik jurnalis atau kode etik wartawan, tidak ada yang menyebutkan di sini bahkan dilarang menerima suap gitu ya, atau tidak ada yang mengajarkan kita untuk mencari uang. Betul tidak? Nah, inilah tantangan yang akan dihadapi media atau startup dimanapun ya, perusahaan media manapun yang ingin mencari uang dari bisnis pengaruh. Ya, dia diajarkan hanya membuat konten, tapi belum diajarkan atau belum iterasi. Dia cuma cari nanti belum diiterasi untuk bagaimana how to get money. Kenapa kita perlu? Kita tidak bisa independen. Saya sangat yakin kami tidak bisa independen. Kita tidak bisa independen kalau kau tidak siap. Kalau kau masih mau mengeluhkan harga BBM naik gitu, harga paket, kamu tidak bisa independen. Nah, kami bersyukur, saya bersyukur di Tribun, di Kompas, Gramedia, Group gitu. Itu selain diajarkan tentang itu, dia punya sistem tradisi perusahaan yang sangat baik. Ya, dia kekuatan konten dari redaksi sama kekuatan bagaimana mengatur keuangan itu sama baik. Ya, sama baiknya. Dan bagi saya ketika ada perusahaan media yang jurnalisnya jujur menetapkan etika ini, perusahaan itu akan sejahtera gitu. Tapi dengan catatan bahwa pimpinan perusahaannya atau iterasi tentang bisnisnya itu juga terjaga. Next, teman-teman. Next slide. Di mana ini? Saya harus melihat. Nah, ini sudah kita disuruh menegakkan sebagai penegak etika, mencari kebenaran, disuruh berbuat dengan cara yang etik, yang baik, tapi harus disajikan dengan cara yang estetik juga. Ya, estetik apa? Atau istilah anak milenial sekarang? Estetik. Estetik. Ya, itu di Instagram gitu. Tapi dengan cara yang jujur dan sopan. Next, teman-teman. Next. Susahnya bisnis teman-teman. Kalau kita bukan yang mengendalikan, itu akan susah. Nah, seperti ini, kita sangat terkendali dengan Google dan Facebook. Akhirnya kita tergantung susah. Nah, kalau kita yang mengendalikan ini bagus ini, bukan kita yang kendalikan kita punya, inilah kita tergantung ini. Jadi
Jangan pernah mau independen lah, jangan pernah mau dikendalikan sama orang, kita yang dikendalikan semua. Kalau oke, mana-mana sama begini aja. Ya, teman-teman yang tantangan selanjutnya dari media ya, dari sisi profesi kita, media ini disebutkan oleh siapa? Hasyim Asyari di forum Pemret bulan lalu ya, di forum Pemret dia bilang tantangan jurnalis terbesar kita ada 3. Nah, gitu. Di sisi lain dia akan kalau di pemilu dia ambil bagian dari menjadi bagian dari aktor politik, itu apa yang menjadi pengontrol, ya perannya hampir sama dengan Bawaslu, bukan penyelenggara, bukan KPU, tapi di sisi lain dia juga sebagai menghidupi dirinya sendiri. Gitu. Nah ini kita berada di 3 posisi itu sekarang, ya. Jadi jurnalis harus berada di posisi mengatur, kau harus mengambil pernyataan, ya, terus ada di mengambil peran sebagai pengontrol demokrasi, dan di sisi lain juga harus disuruh independen. Agak tantangan yang agak berbeda adalah BK independensi, kesejahteraan yang baik ini hal yang susah. Jadi kalau kita lihat teorinya Abraham Maslow, mungkin teman-teman tahu dulu teori dasar gitu ya, bahwa masalah itu muncul kalau harapan dan kenyataan jaraknya jauh. Antara dasi dan daso itu jaraknya jauh. Antara keinginan dan kebutuhan jaraknya jauh, itu umumnya akan banyak masalah. Contoh, kita kebutuhan kita adalah komunikasi. Dengan harga handphone 1 juta, kita sudah bisa berkomunikasi. Tapi keinginanmu, kau ingin iPhone 14 1 terabyte, artinya kalau bahasa Saudi itu bisa 1 juta. Artinya masalahmu berapa? 3 juta. Nah, ya, kita ingin membangun mengontrol yang baik tentang pemilu. Kita ingin mengontrol pemilu yang adil, jujur, gitu. Tapi di kenyataannya kita tidak terlalu adil dengan kedua lain. Kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk pekerjaan kita sampai kita lupa bahwa anak kita belum susu. Jadi kan itu untuk mendekatkan antara dasing dan dasolen, kebutuhan dan keinginan itu ya sudah menjadi lebih realistis gitu. Nah ini tantangan jurnalis sama beratnya dengan perjuangan bangsa dan negara ini. Next teman-teman, ya. Nah ini di satu sisi kepercayaan publik terhadap media itu turun. Amerika yang memperkenalkan pilar demokrasi sebagai pilar, di sana tingkat kepercayaan hanya 24%. Dan yang membuat dia anjlok sekali itu adalah Donald Trump. Apa katanya? Sejak itu orang semua bermain, tidak mau lagi, tidak ada lagi percaya. Kenapa? Karena Amerika sendiri pada saat media masanya terbelah antara republik dan terang-terangan. Ya kalau kita mungkin di ribut gitu ya, di kami di sini kalau media lokal seperti ini bisa lebih mengembangkan. Kalau di sisi bola ya, bola kami tidak netral. Kalau di PSN kan selalu mendukung PSN. Nah, dia pembaca kita gitu. Selain basis pembaca, dia basis emosi kita. Dimanapun kalau ada main lawannya dan Ternate, media kami di sana begitu gitu, mendukung Maluku gitu, Maluku. Kenapa dia sama dengan Manchester United gitu ya? Ketika kau dapat total media, menurut saya tren total media ke depan, dia akan menyisipkan emosi-emosi yang sifatnya identitas dan intensitas. Next, ya, di Indonesia sendiri, ini kita masih beruntung teman-teman ya. Next, ini 30% masih 30%, dibandingkan Amerika masih 29, kita masih lebih beruntung ya. Tingkat kepercayaan pembaca atau warga kepada media itu yang paling tinggi ada
masih Eropa, Finlandia, negara yang tingkat pendidikannya masih tinggi. Jadi kalau saya ikuti Oxford Institute atau Reuters Institute data yang saya tampilkan data global kemarin mengkomunikasikan bahwa negara semakin latih tingkat politiknya sebuah negara, maka semakin tinggi tingkat ketidakpercayaannya kepada informasi. Jadi coba lihat tadi tampilan yang masih di Inggris saya kita masih lebih baik. Kenapa? Inggris walaupun dia sistem monarki, tapi pemerintahannya kemarin mundur ya si siapa Boris Johnson itu kemudian digantikan oleh Elizabeth ya. Elizabeth sehari habis salaman sama Queen langsung meninggal Queen-nya. Itu katanya ada kecelakaan loh gara-gara salaman juga dengan Elizabeth akhirnya Queen meninggal. Jadi kita masih lebih baik ya. 39 basis yang masih percaya bahwa berita masih 39%. Di Indonesia di Asia Tenggara sendiri ya kita bersaing lah dengan Hong Kong, India gitu. Next one. Nah ini saya bilang tadi kita bisnis influence ya, kita adalah bisnis pengaruh gitu. Di sisi lain kita masih bermasalah, kita bersaing dengan para influencer gitu. Nah, tapi yakinlah teman-teman bahwa jurnalis jangan takut. Kita berbeda dengan para influencer atau KOL. Apa perbedaan kita? Kemampuan jurnalis itu bukan kemampuan ini, bukan kemampuan membuat konten. Yang termahal dari kata adalah itu. Apa? Jaringan narasumber. Ya. Itu yang termahal. Kenapa? Tidak gampang kalau ada satu masalah Pak Kapolres lagi mau bisa ya. Hanya kita yang dilindungi oleh undang-undang bisa mengkonfirmasi langsung itu Pak Gubernur. Contoh kasus Palela Gubernur penolakan dan Gubernur yang terakhir di DPR. Apakah ada influencer bisa langsung mengkonfirmasi? Tidak. Saya ya nggak ada. Itu kelebihan kita. Dan yang terakhir adalah trust. Maka kita bisa memilih yang baik trust dengan narasumber. Kalau kau tanganmu selalu di bawah dengan narasumber, kamu tidak akan pernah dapat kepercayaan. Ya, kita sebagai jurnalis menurut saya dia harus tangan di atas, minimal tangannya memberikan informasi gitu, kan memberi uang ya, bukan tangan di bawah. Makanya kalau acara digis Pak, kalau itu diadakan tangan di bawah, bukan tangan di atas. Kita harus membantu masyarakat dari mana secara derajat. Dia dari bawah, dia dari atas. Tidak memberi, tidak terlalu banyak memberi, tidak juga meminta. Itu orang pakai persahabatan disimbolkan dengan jabat tangan, gitu ya. Karena dia itu sederajat. Nah, teman-teman untuk membangun network harus ada dua ini, jaringan narasumber, kepercayaan. Kalau hanya info saja, ya, kalau harus datang menurutnya, mengunci dirimu, apakah kau bisa menolak amplop di sana, ya, tidak menyogok, tidak mengiming-iming sesuatu, trust. Next, nah ini tantangan selanjutnya nih, lihat nih, kita kriteria apa? Kriteria itu katanya tantangan pekerjaan kita ini, ya seperti ini, gajinya tuntutan idealismenya tinggi. Gitu ya, tapi gajinya tidak relevan atau media yang ada di Indonesia kami selalu meminta memberdayakan media wartawan dan membayar yang di atas UMK. Itulah kebanggaan kami di Kridu bahwa kami tidak pernah membayar karyawan kami. Teman-teman saat sekarang tahu kami bisa tidak? Dan apa standarnya saya sebetulnya kami membayar sesuai. Itu tuh. Yang bulan aja setiap tanggal 25 gajinya tanya. Betul. Pernah nggak gaji itu terlambat? Tidak, ya wartawan.
Sudah ya. Nah, teman-teman sekarang bagaimana kita bertahan di sini? Kepercayaan atau iman itu tidak cukup untuk menjadi independen dari orang yang percaya. Apa? Cara percaya kamu harus beradaptasi, harus literasi, beradaptasi. Jadi literasi dulu, beradaptasi dan literasi itu rincian terakhir. Nah, gimana? Kalau kami yang media ini tidak ada kata lain karena pasal kita bilang bermain di media sosial. Ya, hanya media sosial jadi distribusi benar. Kalau kita nggak bermain di media sosial, ini susah. Bagaimana bermain di media sosial? Mungkin teman-teman lebih baik. Kalau saya mau memaparkan lebih banyak, kadang-kadang saya membuka rahasia perusahaan gitu ya, karena rahasia dapur saya. Tapi yang jelas bahwa mulailah menggarap media sosial. Di Facebooknya kami menggarap Facebook bahkan dulu sebelum tahun 12 tahun lalu komentar-komentar di Facebook kita masuk di koran gitu ya. Kita buka itu ada zaman gitu ya. Itu kita sudah mulainya lama dan akhirnya sekarang kita punya followers di Facebook sudah 1,2 juta gitu. YouTube kita main di YouTube sudah 8-9 tahun, berapa sekarang? 6,2 juta gitu ya, 6,2 juta subscriber. Ya, Instagram kita, TikTok terakhir ini kita main di TikTok kalau belum ada uangnya, kita sudah dapat 2,9 juta. Ya apa? Ini menarik. Jadi kalau mau bikin konten, pastikan kontenmu terdistribusi dengan baik. Di mana? Ya di kanalmu yang tahu kamu sendiri. Tidak mungkin kau menitip kanalmu di IOL, kita itu bilang populer kan dan bisa. Itu menurut saya. Bikin konten oke, kita bisa. Tapi mendistribusikannya, that's the money side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini tidak berhenti ya, ini materinya bagus sekali. Iya. Mungkin bagus sekali kalau media sosial memang sekarang sepertinya sudah ujung tombol informasi sekarang semuanya bisa diakses gitu. Dimanapun siapapun sudah bisa mengakses dengan mudah dan informasi juga tidak sesuai dulu. Kalau kita mau mendapatkan informasi sekarang sudah buka HP aja udah macam-macam informasi, tinggal kita aja yang mau pilih kita mau mengetahui informasi apa. Nah ini yang menjadi tantangan juga apalagi di tahun pemilu nanti sebenarnya informasi media sosial dari Facebook, Instagram dan lain sebagainya ini akan banyak nanti informasinya harus disaring secara baik ya kan? Karena banyak juga informasi-informasi hoax. Nah ini yang cukup berbahaya. Nah sebelum kita lanjut ke materi kita yang berikutnya, saya ingin menyapa terlebih dahulu juga yang sedang hadir bersama kita di sini ada rekan-rekan mahasiswa LKM Profesi UNM. Nah, diperkenalkan dulu dong. Luar biasa dan terima kasih kehadirannya. Kemudian ada rekan-rekan dari Identitas Unhas. Hadir pula juga rekan-rekan dari LKM Wasina. Nah, ini dia nih. Ada juga dari rekan-rekan pers cetak dan elektronik. Hadir pula hari ini bersama dengan kita rekan-rekan dari Humas Brimopolda Sulawesi Selatan. Selamat datang. Dan terima kasih untuk kehadirannya. Selanjutnya langsung aja karena nanti sepertinya akan banyak pertanyaan. Kita mulai dulu. Kalau gitu mana saja pertanyaan dulu ya. Pertama jadi aja bisa lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keberagaman. Jadi alhamdulillah salam Pancasila, saya salam keberagaman. Semoga diskusi ini informasi yang untuk kami ya dari Belfast itu
Selain waktu 10 tahun terakhir, kami memonitoring beberapa kasus di beberapa kejadian khususnya 2013, 15, 18, 2021. Itu sebenarnya punya cerminan dan cara tersendiri dalam kebebasan pers ke depannya. Nah, mungkin di 2024 ini semoga saja tahun damai kekerasan untuk teman-teman jurnalis ya itu awal untuk dari saya. Oke, mungkin slide-nya bisa bantu. Baik, kami bisa boleh bertemu slide-nya. Sudah ada. Silahkan. Oke, saya dapat nanti dulu ya. Next, menurut saya sebagai seorang jurnalis harus punya batas pagar. Sangat gampang ya dari materinya karena langsung masuk ke materi hukum dan semua itu materinya formal loh. Semua diatur undang-undang, tapi coba lah kalau teman-teman mahasiswa juga ya. Saya coba seorang jurnalis itu punya batas pagar pers ya. Salah satunya itu ada unsur di Undang Pers yaitu dalam pasal 1 Undang-Undang 40 tahun 99. Itu kitab yang sangat bermanfaat untuk teman-teman jurnalis. Nah, kemarin sempat di DPR, alhamdulillah semangat perlindungan kemerdekaan pers itu masih terjaga sampai detik ini. Nah, dalam rumusan ini sebenarnya pers adalah lembaga sosial dan lembaga wahana komunikasi massa. Ada dua fungsi dan perannya. Nah, di mana pers melakukan kegiatan jurnalistik, artinya lembaga sosial dan lembaga wahana komunikasi massa melakukan kegiatan jurnalistik. Jadi kegiatan jurnalistik, ya. Nanti kita diskusi yang tadi menjelaskan bahwa kegiatan jurnalistik dan jurnalistik. Tapi muncul di media, nanti kita bilang di sini. Nah, kegiatan jurnalistik salah satunya itu meliput 6M, bukan makan dan seterusnya ya, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyiarkan berita. Ini falsafah berkategori jurnalis. Masuk lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang tidak melakukan kegiatan ini itu bukan pers. Jadi garis besarnya bukan pers. Pers tidak lagi hanya terbatas pada media cetak, tapi segala saluran yang tersedia. Dulu kan cetak, radio, sekarang ada media online. Itu nanti kita akan bahas apakah itu produk jurnalistik atau bukan ya? Apakah itu orang tidak? Dalam pengertian pers terdapat kata semua saluran komunikasi yang tersedia. Jadi kita punya hak sebagai negara akses saluran komunikasi yang tersedia. Jadi bebas saja. Apalagi sistem kita sekarang kan terbuka untuk semua. Apalagi punya handphone 800.000 katakan orang bisa dibeli tapi orang kenapa tidak aktif bahwa ada batasan yang harus digunakan untuk akses media sosial. Pertanyaannya apakah dengan semua yang memakai saluran komunikasi yang tersedia adalah pers? Oke, next. Saya baru slide. Slide 4. Jadi tidak semua saluran komunikasi itu sebagai pers, ya. Sebaliknya juga tidak semua juga saluran komunikasi itu bukan pers. Jadi saluran komunikasi hanyalah sarana untuk menyampaikan komunikasi. Nah, saluran ini dapat menjadi pers, dapat juga menjadi pers. Kita lihat melalui mekanisme standar yang kita kategorikan pers. Tentunya harus memenuhi kaidah jurnalistik.
Kemudian termasuk harus menaati juga kode etik. Jadi terasa gini, saluran komunikasi yang tersedia di mana yang masuk kategori pers dan bukan masuk kategori pers. Nah, apakah media sosial termasuk pers? Nanti saya jelaskan di bawah. Kategorinya seperti apa? Oke? Nah, next ya. Ini saya ingin menanyakan coba. Apakah media sosial termasuk pers atau bukan? Oke, saluran komunikasi tidak dapat dipisahkan dengan lembaga pers. Ada beberapa syarat menurut undang-undang pers agar sebuah lembaga itu sebagai aliran sebagai hukum. Konten-konten yang digunakan teman-teman seperti konten-konten yang sering digunakan sama tidak berbentuk enggak? Menyangkutkan tanggung jawab dan seterusnya secara struktur. Kemudian harus jelas alamatnya. Kalau nggak jelas itu nggak bisa masuk di aturan perusahaan pers. Kemudian tunduk pada kode etik jurnalis dan undang-undang. Sebenarnya sederhana sekali membuat sebuah aturan pers. Jadi walaupun misalnya ada konten bicara fakta, tapi dia tidak berbadan hukum, tidak ada penanggung jawabnya, itu bukan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ketika berhadapan dengan hukum maka lakukan tidak lain. Nah, bagaimana dengan media sosial macam WA, Facebook, dan Instagram? Media sosial sebagai perusahaan pers, Tribun, Foto, IG-nya, itu ada kan? Oke. Nah, itu berarti turunannya dari perusahaan persnya. Berarti itu sebagai produk pers. Jadi kalau dia berdiri sendiri terlepas dari perusahaan pers, maka media sosial itu pers. Jelas kan pertanyaan? Oke. Nah, yang dilakukan itu benar-benar karena turunannya dari perusahaan pers itu adalah khususnya masyarakat. Apalagi ikut DPR, misalnya hasil rekapitulasi pilkada masih itu nggak boleh dibatas-batasi.
pelanggaran itu sama saja kategori bagian penyensoran untuk media-media tertentu. Apalagi sampai ada tindak kekerasan, wah itu sangat. Nah, oke. Profesi wartawan itu dilindungi oleh apa? Kemudian dijelaskan tugas profesi benar garis besarnya kode etik, kode etik jurnalis. Keluar dari standar kode etik, tidak boleh keluar dari standar kode etik. Langgar kode etik jurnalis secara kelembagaan. Secara kelembagaan ya. Bertanggung jawab nggak negara? Nah, bagaimana tanggung jawab? Karena masih harus politik bahwa salah satu pekerja media tempat tadi ya di awal jurnalis proses perlindungannya ya ketika turun di lapangan ya harus dapat pengamanan oleh aparat penegak hukum penting itu karena bukan berarti dia tidak melakukan krisis dan tidak dilindungi karena dia berprofesi harus dilindungi oleh aparat penegak hukum. Nah, menurut saya di beberapa kasus untuk Sulawesi ya, itu kalau nggak salah 2013 sampai 2021 ada beberapa kejadian yang menurut saya ada garis besar yang saya lewatkan tadi bahwa wartawan punya hak imunitas. Ini sangat jelas ya. Itu punya payung hukum. Itu tidak bisa dirintangi, tidak bisa dituntut, ditangkap, disandera, ditahan, dianiaya, apalagi sampai dibunuh karena menjalankan profesi. Jadi kita punya hak, jurnalis itu punya hak imunitas. Tapi bukan berarti dia tidak melakukan tidak pidana lain. Ya. Ada sih catatan kami beberapa, tapi bukan terkait profesi ya. Nah, inilah rentetan kasus kekerasan jurnalis yang dialami menjelang tahun politik. Nah, data kami yang telah sendiri dari 2013, PHP pernah melakukan advokasi teman-teman selebriti yang mengalami perusakan masalah di lagi itu mereka didatangi dan oleh kelompok ya. Kemudian proses di Polda, tapi kayaknya Polda belum selesai. Itu juga ada dari 2013 sampai sekarang bisa saja diselesaikan perkara ini ya. Tapi itu catatan ada kasus itu teman-teman jurnalis Pak. Makanya ini catatan kami juga rekomendasi nasional bahwa kenapa ya kasus-kasus jurnalis itu selalu 10 tahun terakhir kita akan kritikkan selalu ngambang-ngambang mau naik kita turun juga entahlah apa intinya kenapa padahal hal jurnalis itu yang sama itu luar biasa. Kemudian di tahun 2016 kalau Pupos orang karena mendapatkan kasus Aji Makassar dan Raja Hadir melakukan advokasi ya, kemudian sayangnya diselesaikan di ruang peradilan. 2015 itu kalau nggak salah jurnalis Cakrawala 2015 jurnalis sebenarnya saya bilang sebenarnya tapi gimana ya data serba salah saya gimana dipakai tuan kalau datanya harus oke 2018 jurnalis terpilih itu mengalami kekerasan ketika meliput rekapitulasi pilgub Sumsel. Kalau nggak salah namanya ya 18 tahun 2018 juga penghalang-halangan rekapitulasi penghitungan suara ke tahun 2021 sesuai namanya ya sebut saja bahwa terjadi tindak kekerasan. Nah tahun 2021 itu terakhir ya fotografer wartawan oleh pengawas salah satu
paslon pada saat pengambilan sumpah pelantikan gubernur. Nah, itu sebenarnya beberapa kasus yang coba kami lihat bahwa sebenarnya ancaman kebebasan itu tinggi di Sulawesi. Untuk khusus pilkada, apalagi isu-isu di PLK. Ini untuk pilkada dari 2012 sampai 2013 sampai 2021 itu ada 8 kasus yang coba kami rekam. Ternyata kesadaran aparat penegak hukum, aparatur sipil dalam melihat proses jurnalis itu masih tinggi. Ini catatan ke depannya dari kami dan kami akan lakukan kampanye bersama karena menjelang 2024 kami harus melakukan kampanye ada standar safety buat teman-teman mereka jurnalis juga dalam proses melakukan itu tidak melakukan kekerasan dan tetap menjadikan standar kode etik dan kemudian ada kenapa karena ya dari saya ada urusan penting dalam penyentuhan. Hal-hal apa dari penyentuhan ya Pak? Jadi ketika teman-teman mau hasil rekapitulasi terus Bawaslu masih itu halangan loh. Dan masuk kategori penyensoran karena tanpa ada hak informasi publik yang harus dikeluarkan di situ ada data yang publik harus tahu lewat kerja jurnalis. Itu tidak diakses, tidak diperbolehkan itu sebenarnya. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan jurnalis wajib melapor atau meminta izin dan oke. Ada kecenderungan ketika seorang jurnalis yang bekerja minta izin dulu dan apa itu ada jurnalis secara jurnalis ini bekerja dan salah satu apa kita izin secara hierarki nggak ada, nggak bisa. Karena kenapa? Secara dia harus independen dalam komunikasi. Ketika saya izin tapi saya izin tulis berita, berarti kan yang intervensi yang harus saya redam di muatan berita itu. Jadi ya tidak disampaikan. Dia juga tidak punya kemudian akses untuk meminta izin ke aparat. Izin saya mau berkata nah, terhadap nasional tidak dikenakan pemberedelan, apakah tidak dapat diberedel dalam undang-undang pers. Pemberedelan terdapat dalam pasal 1 ayat 9, yaitu pemberedelan atau pelarangan penyiaran dalam konten-konten penerbitan atau peredaran tahu secara pasal dan dalam hukum. Jadi itu ada yang lagi, tapi lagi live nih, tiba-tiba channel lebih ya. Dalam dapat jelaskan penyensoran peredaran pelarangan siar tidak berlaku pada gadget atau media elektronik. Terjadi pelanggaran dalam proses penyiaran, tentu saja harus dikenakan jadi bukan berarti kita independen dari undang-undang itu tidak bisa dilakukan. Kita tidak punya sanksi, kita tidak saksi. Ada mekanisme dalam penjauhan pers, sebelum melewati proses mekanisme tidak pidana lain. Saya garis besar, tarik-tarik jurnalis yang karya ya, kenapa harus dipidana?
Kalau memang murni itu bagian dari karya jurnalistik, tidak ada menstrualnya, ya silakan berkoordinasi dengan teman-teman Dewan Pers untuk memastikan perkara itu karya jurnalistik dan undang-undang dan tidak bisa dijalankan. Tapi ketika ada sebuah konten dengan unsur sengaja, mau beritanya tidak cover borsai, kemudian tidak terkonfirmasi, nah itu silahkan melakukan atau memproses upaya hukum lain kalau kami melihat dalam kajian-kajian memang nantinya dalam MOU Dewan Pers dengan Kapolri itu ada revisi nantinya. Jadi dulu yang digunakan di jalur kita tidak melarang orang ingin melapor untuk sebuah proses ya. Silakan lapor polisi pada dalam hal ini harus lebih tekan. Apalagi nanti banyak media yang belum terdaftar di Dewan Pers, apakah digunakan untuk mencuitkan dalam proses ini? Menurut saya catatan besar untuk aparat penegak hukum dengan sederhana harus mengacu ke MOU Dewan Pers bahwa bagaimana menguji itu hoax, bagaimana menguji ada berita tidak berbohong dan seterusnya atau pencemaran nama baik, harus ada tim ahli yang turun koordinasi. Menguji teman-teman bahwa misalnya di Tribun ini lagi ada berita apa, menguji bahwa itu sudah standar yang ditempuh oleh redaksi ya Kak. Jadi bertanggung secara redaksi. Nah kasus lain biasa pada redaksinya yang diproses, benar-benar yang diproses dipidanakan. Ini salah alamat. Tanggung jawaban Pak, kalau ada pertanggung hukum, tanggung jawaban itu adalah pimpinan redaksi, bukan di reporternya. Itu sudah keluar tanggung jawab ketika sudah naik cetak ya. Nah kasus di Palopo itu kan proses dan ditahan, ditangkap dan proses dan ditahan itu bukan komentarnya, itu reporternya. Nah ini evaluasi nanti kasus dengan kurang lebih saya sharing kasus yang kami advokasi. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait berita menyangkut apa. Oke, baik, selesai. Ini direktur atau saya? Oke, ini banyak selamat kekuatan berada di semua energi. Baik, silakan Pak. Saya cuma sebagai ketua organisasi. Karena saya adalah sebagai organisasi yang mengakomodir atau individu harus di lapangan. Saya akan menjelaskan soal atau bagaimana perilaku jurnalis kita pendidikan begitu termasuk yang akan datang.
tadi sudah dijelaskan juga sama saya soal media online, monetisasi, jadi juga soal pasar. Ini saya lebih ke perilaku bagaimana jurnalis yang pada slide ini. Jadi bagaimana pedoman pedoman perilaku dalam terbagi dari 5. Pertama saya juga sudah paham masa ini apa itu pedoman perilaku bagi jurnalis seperti yang teman-teman mendapatkan di kampus atau materi yang diskusi di luar kampus. Terus yang kedua itu adalah modifikasi bawahnya. Nanti saya jelaskan berbicara apakah kebenaran atau fakta. Lagi-lagi masih teman-teman sudah paham. Prinsip sikap independen seorang organisasi. Dan yang kelima adalah loyalitas kepada warga. Ini jelas harusnya kepada warga. Khususnya teman-teman. Kedua. Tidak bisa dibaca ya. Soal ini teman-teman juga masih sudah paham karena itu adalah berbeda aturan minimal dan percaya itu masih saya buka di HP saja. kalau bisa jangan langsung menghadap ke atas, tapi berimalah sebentar yang menghadap ke bawah. Terus dan karena kita memiliki alat untuk melindungi narasumber, itu wajib buat teman-teman jurnalis di lapangan untuk melindungi setiap narasumber kita mereka identitasnya tidak dikompis. Terus kedua tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi sara, itu sudah jelas pada nanti menulis berita itu berdasarkan emosional kepada pemilu itu keberpihakan kita kepada salah satu paslon untuk menjatuhkan paslon lainnya karena berdasarkan emosional. Itu memang yang harus teman-teman hindari. Yang kedua adalah nanti pada pribadi kecuali kepentingan publik. Kalau pemilu atau paslon-paslon yang pemilu nanti
otomatis dia pasti akan kita semua pasti akan mendapatkan tugas untuk meliput paslon. Tapi yang harus kita hindarkan adalah kita khususnya televisi yang audiovisual jangan pernah meliput pada pasangan satu paslon saja. Kalau bisa lebih dari 2, 3, 4 itu yang namanya dari kita dalam berita. Jangan hanya membuat berita pada satu paslon saja dan nanti besoknya juga dari berita paslon itu saja, besoknya bisa saja. Harus kita membuat dua paslon ketika kontestasi pilkada dimulai. Kalau cuma 2 paslon yang kontestasi, ya 2 paslon yang harus kita lihat. Kalau lebih dari 2 itu harus kita lihat 4. Kalau pengalaman saya selama di televisi, yang ke-9 adalah kita mencabut atau mengarah yang ini diperbaiki berita yang hari ini bulan disertai dengan baca kalau pada televisi jarang terjadi ketika kita bisa mengkonfirmasi bersalah kita sudah dibuat oleh apa yang dikatakan kalau audio visual berkata jawab teman-teman online dan yang mendapat kesalahan sendiri. Dan yang terakhir adalah secara proporsional. Saya katakan teman-teman kita televisi hanya bersaja kita wajib memberikan kemampuan supaya ini kita wawancara. Oke, saya berikutnya. Kualifikasi wartawan seperti yang tadi saya katakan jelas pasti harus menaati kita menguasai teknik jurnalistik dan wartawan adalah bekerja di sebuah media massa dengan melakukan aktivitas jurnalistik penulisan, peliputan audiovisual atau penyiaran secara rutin. Yang jelas pasti akan terus menaati teknik menguasai peliputannya dan menguasai teknik jurnalistik terutama menulis berita dan wawancara. Dan dimaksud ini adalah menguasai tema liputannya. Kalau saya di televisi saya mencoba profesi saya sendiri atau bidang saya di televisi itu memang ketika kita ditugaskan untuk melakukan peliputan, memang kita harus menguasai materi liputan apa liput khususnya dalam pemilu. Itu yang paling penting karena serta mencari tahu latar belakang para kontestan yang mengikuti kontestasi pemilu biar kita tidak keliru dalam menulis berita mereka dan kalau bisa kita selalu melakukan wawancara dari 2 sumber atau artinya dari 2 paslon yang bertarung. Oke, next. Berpihak pada kebenaran dan fakta. Lagi-lagi pasti teman-teman juga pasti sudah paham. Mungkin teman-teman dari pers kampus juga pasti sudah paham. Bisa dikasih full layar tampilannya kayak tadi. Full layar, kasih full layar. Ya, berpihak pada fakta. Jurnalis harus selalu skeptis, artinya selalu meragukan segala sesuatunya. Jangan kita sebagai jurnalis ketika mendapat informasi bahwa ini adalah kontestan ini adalah A, kita terima mentah-mentah. Disitulah peran jurnalis untuk memainkan insting serta selalu skeptis pada suatu hal untuk artinya meragukan suatu hal untuk mencari kebenaran. Tugas kita itu. Tugas kita itu untuk mencari kebenaran dan ketika kebenaran itu sudah ada kita publish untuk publik biar publik yang menilai bukan opini yang kita lipat tapi
kebenaran yang kita lempar, biar publik yang menilai. Saya sempat adaptasi dari Dewan Pers. Berita bohong telah dipakai untuk menggosok emosi, sentimen politik atau agama, lalu diterima tanpa kritik sebagai sebuah kebenaran oleh sekelompok orang. Dalam skala tertentu, berita palsu sengaja diproduksi guna memperparah gejala kebencian, memicu konflik sosial dan bahkan perang. Gejala ini tiba berita Pulau paling menyebar dengan begitu meyakinkan, dikenal sebagai gejala post-truth. Ini yang paling rawan ketika selalu menjelang pemilu. Ini yang bagi rawan bagi teman-teman di lapangan. Seperti tadi yang Kak Fadli bilang, 2018 saya ambil contoh kasus termasuk profesi saya, khususnya di televisi. Itu karena kita mendapat informasi yang belum benar, belum tentu kebenarannya, kita ke lokasi dan akhirnya kita mendapat dua kontestan yang konflik dan kita berada di tengah-tengah antara dua pasangan yang ujung-ujungnya jurnalis lah yang jadi korban. Seperti tadi yang Bapak jadi katakan, ini jurnalis yang ada kayaknya di sini, di belakang kayaknya dari seperti itu. Oke, next. Jurnalis harus independen. Prinsip jurnalis merupakan pedoman etis para wartawan yang berlaku universal. Prinsip-prinsip ini lalu dituangkan dalam kode etik jurnalistik yang dirumuskan dan ditetapkan masing-masing organisasi profesi wartawan, termasuk organisasi profesi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia yang selalu menggaungkan utamakan kode etik, utamakan selalu verifikasi untuk menghindarkan kita dari ketidaksenangan dari paslon lain atas berita kita. Ketika kita meliput dua paslon, tiga paslon, itu membuat berita kita berimbang. Oke, next. Loyalitas kepada warga. Bagi saya pribadi, memang kita harus selalu loyalitas kepada warga. Seorang jurnalis harus berpihak kepada masyarakat, khususnya jurnalis televisi. Fungsi jurnalis untuk menunjukkan berita fakta, bukan kebohongan. Apalagi berita tidak berimbang atau over both. Hal inilah yang akan menjadi sasaran empuk digunakan oleh pihak yang merasa dirugikan, khususnya pada kontestasi 2024. Kenapa saya selalu tekankan jurnalis harus berpihak kepada warga? Warga itu butuh informasi, warga itu butuh akuratan berita soal pemilu atau siapa yang memenangkan laga itu. Bukan warga juga tidak membutuhkan berita-berita bohong atau pencitraan paslon yang begitu juga akan membuat mereka menyesal. Jadi tugas kita adalah memberikan fakta, ini paslon kalian, silakan pilih. Bukan kita yang memaksa mereka untuk memilih. Silakan, bukan jurnalis yang membuat pencitraan, ini bagus dipilih. Bukan. Tugas kita adalah menyiapkan wadah, paslon yang masuk, ini paslon ini, silakan pilih. Jadi tugas jurnalis itu adalah menyiapkan berita kebenaran. Kita harus tetap berpihak kepada warga. Oke, next. Penutup. Lagi-lagi untuk menjaga profesionalitas seorang jurnalis itu butuh peran bersama. Bersama teman-teman mahasiswa, teman-teman dari pemerintahan untuk agar selalu mengingatkan kami sebagai jurnalis, khususnya jurnalis televisi, agar selalu profesional, karena itu akan menjaga marwah dari pemilu, akan menjaga marwah dari jurnalis itu sendiri. Apalagi dalam setiap kontestasi pemilu itu selalu ada kepentingan di dalamnya. Maka tugas kita itu adalah untuk menjaga profesionalisme jurnalis secara individu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kasih tangan dulu dong. Bapak Ketua, Bang
Ido, makasih banyak juga untuk pemaparannya terkait dengan peran jurnalis gimana kalau kita meliput di lapangan. Oke, baik. Sambil mungkin boleh makan kuenya, minumannya silakan. Saya langsung aja ke audiens yang ingin memberikan pertanyaan, langsung saja angkat tangannya. Oke, 1, 2, ada lagi? Saya boleh dibantu untuk mic-nya? Iya, ada baik 1, 2, 3. Oke, kita udah. Kita sesi pertama 3 penanya dulu, 1, 2, 3. Iya, ini mic-nya di sebelah sini boleh dibantu. Silakan nanti disebutkan namanya dan juga dari mana. Baik, kita mulai dulu dari yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabtu Rahmat, dipanggil Arul sama teman-teman. Pilih Perhimpunan Jurnalis Indonesia, Sulawesi Selatan, dan Asosiasi Media Cyber Indonesia juga mewakili. Salam hormat juga buat Pak Tamsul yang hadir, buat LPR dan Ketua MTI. Yang saya mau tanyakan terkait soal tema kita hari ini, soal etika digital di tahun pemilu, karena saya pernah baca jurnal tahun 2018 itu terkait soal karakteristik atau kecenderungan media massa di Indonesia itu sifatnya oligopoli. Jadi seperti itu. Jadi hasil jurnal itu yang saya baca bahwa ada 13 konglomerasi di Indonesia yang ternyata sebagai pemilik media dan sebagian besar diantaranya pengurus partai. Artinya kami juga atau teman-teman yang ada di redaksi tentu punya tantangan tersendiri apabila diperhadapkan dengan orang-orang korporasi yang tentunya punya akses di media, tapi juga berkecimpung di dunia politik itu. Mungkin apakah nantinya kita akan mendorong satu revisi undang-undang atau buat regulasi bahwa ada batasan ketika pemilik media misalnya maju di kontestasi politik, sehingga idealisme itu yang kita sama-sama selalu cerita, selalu sama-sama kita perjuangkan, itu tetap terjaga di lingkup redaksi kita masing-masing. Kalau boleh bisa satu lagi buat Ibu Direktur LPR, ya kemarin juga interaksi soal kasus 6 media yang kebetulan saya salah satunya. Jadi sekarang ada kecenderungan memang juga bahwa media-media itu ada kelompok-kelompok orang yang ingin membangkrutkan. Itu juga hasil riset dari Dewan Pers yang disampaikan kepada kami, ada kesengajaan. Tapi yang kami tahu bahwa deliknya ini sebenarnya delik pers. Yang tentunya kemarin teman-teman di Dewan Pers itu objek laporan biasanya di wartawannya kan, biasanya yang didampingi. Tapi sekarang yang kalau misalnya objeknya perusahaan, tapi deliknya sama, itu kami juga masih bingung sejauh mana peran LPR di dalam itu. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampuk dulu mungkin atau langsung dijawab? Kita tampuk dulu ya. Oke, baik. Ya, masih yang pakai batik? Wah, jadi kembang. Rapi sekali Pak. Silakan Mas, namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin perkenalkan, nama saya Ahmad Saputra. Kebetulan orang Jawa dari Jawa Barat. Sebelum ke pertanyaan, izin mengoreksi, Anda semua orang Jawa yang ada di Pulau Jawa itu orang Jawa. Karena saya orang Sunda, biasa orang Sunda tidak mau dipanggil Jawa. Ya, saya di sini hadir pertama atas nama
Komite TVRI Sulawesi Selatan juga masih belajar jadi dewan pengawas di TVRI Nasional. Hadir ke sini atas nama Forum OSIS Sulawesi Selatan. Ini kebetulan ada unek-unek yang ingin ditanyakan karena memang pada tahun 2019 tepatnya pada bulan September ini saya pernah dibacok juga oleh Badik dan lain-lain karena memperjuangkan pers, dan sisanya itu ceritanya Forum OSIS Sulawesi Selatan mengadakan kegiatan di Baru, mengadakan Jambore OSIS tingkat nasional, dan itu dihadiri oleh ribuan peserta dari seluruh provinsi termasuk 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, ketika ada pemberitaan yang tidak bagus, terus itu bertepatan dengan pemakzulan gubernur. Nah, karena ada tentang pemilu, jadi Forum OSIS Sulawesi Selatan ini penyumbang terbesar pemilih pemula di Sulawesi Selatan. Nah, kita diberitakan yang tidak bagus itu oleh beberapa media, termasuk media terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, pertanyaannya adalah ketika kami diberitakan yang tidak baik, akhirnya efeknya luar biasa ke tingkat nasional, padahal kami ini hanya siswa-siswi yang bergabung untuk kemajuan pendidikan yang ada di Sulawesi Selatan. Tapi kami diajar habis-habisan. Kami tidak punya uang, kami tidak punya basis massa yang besar. Kami tahunya itu merantau ke Sulawesi Selatan untuk membangun pendidikan yang ada di sini, tapi kami diajar habis-habisan oleh media. Sampai sekarang itu masih ada medianya. Saya sepakat dengan apa yang tadi Pak Tamsil sampaikan. Ketika awal pertama kali dia datang ke Sulawesi ini, memang bagusnya jangan begini. Dan kita belajar ke sini, alhamdulillah kita sudah mulai seperti ini, dan tidak ada lagi pemberitaan seperti itu. Jadi, ketika saya yang mengganjal bagi kami adalah kenapa ketika pemberitaan itu tidak konfirmasi ke kami. Pemberitaan itu secara sepihak menjatuhkan kami gitu, tanpa konfirmasi kepada kami selaku pelaksana kegiatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dijawab terkait pemberitaan itu, masih ada sampai sekarang di Google begitu. Dan juga kalau ada dari Polda Sulawesi Selatan itu bisa menjadi catatan, karena kami ini siswa-siswi masih sekolah lah. Jangan sampai kami diarahkan ke hal-hal politik praktis, apalagi dihajar habis-habisan untuk kepentingan politik belaka. Karena ketika kami telusuri, ternyata ada dana-dana yang masuk untuk menghancurkan kami, terutama itu di Forum OSIS Sulawesi Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Berikutnya penanya yang ketiga, terakhir tadi. Oh, sebelah sana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber, kemudian yang terhormat juga seluruh peserta yang hadir di diskusi pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris dari Ilmu Komunikasi Umum. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama soal keresahan, baru pertanyaan. Keresahan yang pertama adalah bahwa saya melihat sebagai masyarakat, pembaca, penonton, dan penikmat berita di TV, di cetak, online, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, saya melihat bahwa pemberitaan di Indonesia, kalau bicara tentang hal di luar pemilu, saya yakin sangat kritis. Cuma persoalannya ketika memasuki masa pemilu, tradisi jurnalisme profesional itu biasanya sulit diterapkan. Tadi bicara tentang kode etik, saya yakin kita paham ya jurnalis itu, penerapan undang-undang pers dan segala macam. Tapi ketika memasuki masa pemilu, mulai dari masa kampanye dan seterusnya, biasanya kita berita itu agak sulit dibedakan. Yang mana independen, yang mana kompromi. Jadi jurnalisme independen berbasis jurnalisme kompromi. Padahal menurut saya ada dua hal yang strategis yang perlu disikapi di pemilu ke depan. Di 2024. Yang pertama adalah soal pemilu dijalankan tanggal 14 Februari, hari ke saya. Demi kita mungkin pemilu yang kemarin kita terpecah dua dan sekarang masih terpecah. Ada blok dan kontribusi terbesar juga saya yakin media massa yang memberikan blok-blok itu. Kemudian yang kedua adalah pemilih pemula seperti yang disampaikan tadi,
itu jumlahnya hampir 40-50%. Jurnalis yang meliput di lapangan juga anak muda yang semangatnya luar biasa. Apa yang muncul dari persoalan pemilu? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah biasanya peliputan yang tidak seimbang. Kemudian yang kedua, kita gagal biasanya membedakan aktivitas pemerintah kali ini atau aktivitas kampanye. Kemudian yang ketiga, bagaimana manipulasi peliputan soal data. Ini terkait dengan kepemilikan saham di sejumlah media. Misalnya pemilik media adalah juga praktisi politik. Di pemilu kemarin ada 2 kebenaran yang surveinya sama-sama. Jadi ada 2 pemilu presiden yang terpilih di beberapa pemilu sebelumnya. Hasil riset dan itu diberi keterangan sama media. Euforia semua masyarakat. Menang 2-2. Padahal di lapangan seperti itu. Kemudian belum lagi program informasi khusus yang dibalut misalnya debat kandidat, pemilihan narasumber yang seimbang dan seterusnya. Ini berkaitan dengan etika jurnalistik. Kemudian pertanyaannya itu keresahan. Pertanyaannya kemudian adalah buat bapak-bapak di narasumber. Yang pertama, bagaimana menyiasati secara teknis benturan liputan di lapangan dengan kepentingan kekuasaan dan kepentingan publik moral. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sikap narasumber terkait dengan RKUHP yang sekarang diprotes beberapa hari sama teman-teman mahasiswa dan saya anggap juga merugikan jurnalis se-Indonesia. Yang ketiga adalah bagaimana menata etika di ranah digital. Kalau pemerintah menata bagaimana durasi kampanye di media konvensional, yakin gampang. Tapi ketika ranah kampanye itu masuk di ranah digital, sangat sulit diatur. Dan ini biasanya berkontribusi terhadap terbelahnya kita di masyarakat. Kira-kira yang perlu saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kesempatan dulu dong untuk 3 penanya kita. Iya, pertanyaannya berat-berat ya. Kita langsung aja. Kita langsung aja mungkin untuk bisa menjawab satu persatu dari pertanyaan pertama dulu. Saya persilakan. Tapi saya lupa nama tak. Saya teman ini jurnalis dan di dosen di UID. Ya betul, komunikasi. Bukan, saya radio kalau nggak salah ya. Betul. Keresahannya hampir sama tentang oligarki kepemilikan perusahaan media. Itu menurut saya perusahaan dan wartawannya itu dua tuh, ya. 2 undang-undang yang berbeda yang ada di bawahnya, ya. 1 tentang kepemilikan, 1 tentang hubungan industrial, 1 tentang profesi. Gitu. Itu dulu ya kita cara berpikirnya. Nah, saya mulai di hal yang lebih besar dulu, ya. Kalau yang di tengah tadi siapa deh namanya yang baju batik ini? Pak Iwan. Wartawan atau Komite TPRI Kabin Ketahanan Anak dan Pemberdayaan. Oh siap. Wah, TPRI ini dia yang mendidik kita mendidik kami itu ya. Teman-teman, tetap oligarki atau kepemilikan media. Ini bukan sekarang. Sejak media ada, pemiliknya itu adalah para penguasa, ya. Di Inggris ketika mulai dia menyoroti kerajaan, itu ya bagian politik gitu, ya. Jadi bukan hal ada pemilik media, ya, dan ingin mengontrol penguasa, itu hal biasa gitu. Dan memang dari ciri-ciri berita ya atau nilai berita itu adanya di atas kontroversi, konflik, ya itu kan kita diajari itu ya, konflik, kontroversi, itu konflik itu ya ada di awal gitu, nilai berita yang paling tinggi itu ada di situ gitu. Jadi orang berita itu menarik, kalau orang bilang dulu anjing di manusia itu bukan berita, manusia di bagian berita, itu karena konflik gitu.
dulu sejak zaman dulu orang melihat bisik-bisik tentang dari kerajaan sudah ada gitu. Pemerintah memang selalu menjadi korban dari orang banyak gitu. Dia ingin diketahui gitu ya. Contoh kemarin meninggalnya siapa? Queen Elizabeth gitu. Dia ingin tahu sampai di tentang merek tasnya gitu ya. Istrinya sampai kemarin gitu, sampai jenis-jenis anjingnya, jenis mobilnya gitu, dia pakai Bentley harga 200 miliar apa gitu ya. Sampai dikuliti seperti itu gosip-gosip yang kemudian dilembagakan dalam berita. Jadi tadi ada komentar menarik bagaimana membedakan berita dengan media sosial. Ya beda sekali lah bos. Apa bedanya? Kalau dia 5W1H dari komponen konten yang disampaikan ada 5W1H itu bukan hoax. Dan itu tidak ada disampaikan oleh pelaku media sosial gitu. Ya sepanjang konten yang disampaikan sudah cukup komponen 5W1H-nya dan kita yakin dari sumber yang terpercaya, maka kita tertuangkan ini kebenaran gitu. Tapi kalau dia informasinya sepotong sumir gitu dari cara mengetiknya pakai Google gitu tidak jelas dia punya ketikannya, tidak jelas siapa yang menyebutkan, itu hanya di-share videonya saja, tidak dijelaskan tempat dan pelakunya, ya bukan berita bos, jangan kau percaya gitu. Cuma persoalannya masyarakat kita sekarang ini susah membedakan mana berita, mana informasi gitu. Itu beda teman. Ya, wartawan adalah pekerja yang membuat berita, tapi dia butuh informasi. Informasi belum tentu berita. Gitu. Itu jelas dulu tuh. Oke, info itu cari informasi Pak, tapi produknya bukan berita Pak. Ya Intel cari informasi, produknya bukan laporan pengamatan Pak. Laporan mana? Ya kan? Bukan berita Pak. Apa berita? Kalau dipublikasikan di media massa dan media massanya terverifikasi, punya jelas alamatnya seperti yang dijelaskan. Itu yang pertama. Tentang kepemilikan media, saya pikir di Indonesia ini itu tantangan terberatnya sebagai jurnalis. Saya berbicara sebagai jurnalis gitu. Ya, ini paling berat gitu. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah saya diribut bahwa Kompas itu walaupun ada irisannya dengan lokal di sini, saya masih tetap bangga begini. Ya, bangga begini. Saya tidak tahu di yang lain, tapi saya merasa di Kompas saya bisa tetap membusukkan ada bos. Tidak disebut saya tetap bisa berdiri tegak gitu, tetap bisa berkata. Nah itu yang pertama ya. Terus kasusnya tadi tidak jelas kok. Saya tidak tahu apakah saya mau siapa namanya Sapitra ya dari DPR. Saya tidak tahu saya mau menanggapi apa gitu. Informasi itu sumir, tidak jelas fakta absolutnya. Apa itu fakta absolut? Di mana kejadiannya, kapan kejadiannya? Kok hanya menyebut apanya gitu. Ya, jelas saya tidak tahu mau komentar apa, tapi bahwa fenomena ada jurnalis ya yang tidak mengkonfirmasi sesuai itu tidak dapat website saat menyajikan berita, ya kamu benar gitu. Itu kamu mewakili perasaan banyak orang. Jadi bukan cuma kamu yang merasa itu. Dan itu bagi kami kalau di sini banyak wartawan ada IPTI itu tantangan kami gitu ya. Kalau itu kita akan perbaiki, inilah gunanya forum ini. Terima kasih kepada yang membiayai forum ini untuk menyelenggarakan ini, mungkin ajang literasi gitu ya. Terus yang kedua, keresahan tadi ya biasa sama tadi. Banyak keresahan tentang kami, tapi rata-rata kan keresahan kami di media, keresahan itu lebih sebenarnya ke masalah etika. Jadi etika itu hal bagaimana ya etika ya kan dalam hidup ini kan kalau dalam filsafat ilmu itu katanya kan ada 3 nilai itu, logik, etik, estetik gitu. Itu kan itu yang merangkai fakta gitu ya. Kita kebanyakan berbicara tentang masalah etika. Apa itu etika? Anak IPS. Itu bagiannya anak IPS gitu. Kalau ada anak IPS, dia di dalam goa, bos kata ini kelakar ya kan. Dia di dalam goa anak IPS bisa bikin skripsi. Ya itu saja. Keluar iya. Itu kalau anak IPA harus dalam detik. Kata-kata di banyak, dia lebih ke moral kebaikan, lebih banyak di situ, lebih banyak. Tapi konten dari inti dari kontennya jadi seperti apakah betul ini faktual, apakah betul ada tempat kejadiannya, apa tempat kejadiannya, kenapa seorang jurnalis harus selalu menyampaikan itu untuk menghindari bahwa ini kita bisa mengkonfirmasi seluruh rakyat, seluruh pembaca bisa mengkonfirmasi.
Itulah kenapa dalam media sosial setiap kita memposting di media sosial, pasti yang selalu ada di situ adalah time posting. Yang berapa kok posting? Pasti ada apa? Itu adalah when. Terus kamu dikasih pilihan juga untuk memilih, masih dianggap privasi, tapi saya nggak setuju kalau media sosial di mana kok posting itu pun bisa berbohong gitu, when-nya, ya apanya kok saya what do you think gitu kalau di mana di Facebook itu bisa diisi apa saja di dalam, tapi dua elemen fakta dasar itu di mana apa harus selalu dicantumkan. Sebab kenapa? Supaya publik bisa pergi mengecek juga. Betul kayak ini ada kebakaran di sini. Betul kayak ini 120 batalion 120 di jalan korban 40 jiwa ternyata di rumahnya Asrul dulu sekretaris GTI. Sampingnya kan rumah, oh betul di tahu. Betul ke rumahnya, rukonya ini anak batalion 120 ternyata ada pengusaha yang menjamin. Ya? Jadi kita harus tahu betul supaya publik bisa pergi mengecek. Ya kalau nilai waktunya kapannya itu kan aktualitasnya. Oh alasan lo kita mau tinggal sama itu kan berita kan news ya, terus baru. Kalau lama nih jangannya. Tadi terkait ini menjawab terkait teman Saputra yang dari PPNI. Kalau memang jelas berita siapa medianya, kalau mau sebut yang terbesar, ada juga kita ini siapa. Jangan sebut nanti kalau memang media saya sebut saya biar jadi. Oh kan ya, terima kasih. Oh ya. Itu mungkin kalau dari saya. Kalau tentang bagaimana menyikapi, saya pikir sepanjang wartawan menjadikan fakta tadi bahwa secara terbuka, dia kebenaran yang dia sampaikan, dia tidak akan takut. Ya, satu juga dalam peliput pemilu. Pemilu 2024 nanti adalah pemilu ke-13 Indonesia sejak pemilu 19 kemarin. Saya dari pemilu 2024 akan menjadi pemilu paling bersejarah di Indonesia dan paling terbesar di dunia. Kenapa paling bersejarah? Tidak pernah pemilu serentak, gitu ya, dilaksanakan dua elemen besar dalam periode 1 tahun itu diselenggarakan besar. Terbesar kenapa? Tidak pernah ada pemilu serentak orang pergi mencoblos ya. Akan ada 250 orang pergi mencoblos di dunia ini, Pak. Di waktu yang bersamaan dengan memilih orang yang begitu banyak. Peran kita akan menjadi sangat strategis di sana. Persoalannya, instrumen kami sangat sedikit gitu. Ya, instrumen lapangan kami tidak seperti Bawaslu yang digaji oleh pemerintah sebagai media gitu. Untungnya kami beruntung memiliki jaringan media sosial yang terpercaya. Apa? Nah, kita bisa mengkonfirmasinya saja nanti. Ini tentang cara saja, Pak. Bagaimana caranya ya? Informasi yang beredar di media sosial kita konfirmasi, Pak. Itu tugas kita. Kalau bahasa bahasa atau ini verifikasi gitu. Verifikasi. Betul kayak ini, Pak? Ada di situ. Kita lihat ini barang. Oh tidak. Nah, kebanyakan di peliputan pemilu menurut saya dan pengalaman saya mulai peliput pemilu itu masih namanya LPU. Ya, Lembaga Penyelenggara Pemilu tahun 97. Pemilu waktu itu tidak 5 tahun, tapi 97 ke 99. Itu pertama direktur. Itu saat itu berubah-ubah akses data ke data untuk menyampaikan data pemilih saja ada karena pada saat itu penyelenggara partai orang-orang partai masih menjadi penyelenggara pemilu LPU waktu itu. Kemudian terakhir kan berubah-ubah menjadi KPU awalnya PPU panitia pemilihan umum, betul ya Pak ya, tahun 80-an itu paham soal saya menjadi di LPU itu sekretariatnya ada di Racing Center dan mengambil datanya Pak Samsudin Pak Sol yang mantan Bupati Bulukumba. Bupati Bulukumba itu saya sama anggota KPU sekarang Pak Usribin itu mengejar pagar tengah malam gitu angkat motor karena siangnya bila untuk mendapatkan data waktu itu hanya kita mau tahu data hasil sementara rekap sementara dari kabupaten itu belum ada, masih laporan via telepon saja kita tunggu itu. Sekarang masih lebih baik. Sekarang untuk ke depan lebih bagus karena laporan pencatatan pemilu
bisa lebih real time walaupun belum sebenarnya real time gitu ya. Itu masih lebih bagus sekarang, kita bisa banyak alat verifikasi untuk membuktikan data itu dari hasil pemilu. Nah memang ada kecenderungan di mana di liputan pemilu wartawan. Kita awal-awalnya Indonesia ini, wartawan Indonesia start awal itu Pak Cakra gitu. Tapi wartawan yang mau mengikuti dari awal sampai akhir gitu ya, dari mulai ditemukan itu kasus sampai disidangkan masih sedikit Pak. Dia sampai di polisi itu biasa. Begitu juga di pemilu. Ya, di pemilu dia hanya awalnya tahapan awal itu. Tapi ketika mulai ini mulai capek. Dan semakin rumit aturannya. Ya kenapa? Setiap 5 tahun aturan pemilu ini berubah. Pak. Saya sekarang mulai bingung. Atau sebagai editor di kantor yang mana sebenarnya ini apa lagi? Tambah bingung. Begitu banyak itu kan 12 kali penyelenggaraan ada 8 kali mengubah aturan kepemiluan. Ya mungkin lima tahun di saya hanya berdasarkan common sense saya, cerita pengalaman yang saya alami, tidak punya data yang begitu tahu. Tapi Anda benar bahwa wartawan apa namanya panas-panas TA yang iya, tidak mau running sampai Pak. Ada memang juga fenomena kalau di Inggris kita kenal dengan fenomena jurnalisme horse racing, jadi jurnalisme pacuan kuda. Nah itu yang rawan kalau calon ini tidak ini, dia tidak bisa calon ini, nah, itu biasa. Ya kenapa? Ya harus diakui juga di media-media kita kebanyakan agak susah membedakan api umpamanya ya antara mana iklan, mana editorial, mana berita. Ya itu juga itu tadi lebih realistis bos ya, media lebih realistis menghadapi saat ini. Dan ke depan saya lihat tantangan media, saya akan masuk sedikit materi saya lebih berat lagi sebab para pemodal ini dia mulai beriklan, tidak ada percaya dengan kita, dia punya akun medsos sendiri gitu ya. Ya, tapi yang untungnya sepanjang kita tetap kritis, kita itu tadi pengaruh kita masih bertahan. Dan sepanjang kita masih kritis, dia masih perhatikan. Sorry, ini hari Kapolres Tabes mau terus telepon, mau terus diajak kopi gitu, diajak kopi, mau ketemu terus. Ya, dia baru tahu gitu. Oh dia mau berpengaruh memang ini media tahu lah kalau kita tidak apa, oh tidak mau, akhirnya dia akan kita ke kantor, tapi belum serap rasanya katanya kalau belum bertemu gitu. Ya, ya, tetap ada Pak pengaruhnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo, ya. Sebenarnya sikap secara satu ya. Sebenarnya sikap kelembagaan dalam kasus gugatan media yang mensupport ya dalam mengadvokasi secara litigasinya. Karena kenapa penting? Kami lihat dari 10 tahun terakhir baru saja ada gugatan perdata betul saya tentang media ini. Dan sebenarnya di tempat lain juga ada, di Cirebon juga ada. Karena terjadi gugatan yang sama. Iya, perdata. 6 T ya Pak. Sorry, 6 media gugatannya 100 T. Oke. Nah, dalam analisis kami sebagai teman-teman yang konsen untuk mengadvokasi isu pers, nah, yang harus dipahami ada 2 agenda advokasi LBH pers. Pertama, mitigasi untuk kasus-kasus kekerasan jurnalis. Kedua, terkait gugatan perusahaan khususnya media. Nah, untuk Makassar ini kami baru dapat 10 tahun terakhir dari pengalaman Cirebon, kemudian kalau nggak salah di Jakarta dan juga ini kasus ketiga perusahaan media yang digugat dengan nilai gugatan 100 T dan dugaannya kami itu bagian dari pembangkrutan sebuah media dan itu bagian dari ancaman kebebasan pers. Karena kenapa? Ketika niat untuk melakukan sebuah gugatan nilainya melebihi dari nilai saham, sampai di perusahaannya nilai saham sebuah perusahaan berarti bukan efek jerah, niatnya bukan efek jerah,
ingin membangunkan, tapi ketika ada gugatan perdata karena ada akibat pemberitaan yang merugikan, itu tidak masalah. Tapi nilai gugatan secara materialnya itu tidak boleh di atas dari nilai saham sebuah perusahaan yang ada di negeri itu. Berarti sebenarnya ada mekanisme nggak masalah kalau perusahaan media itu digugat perdata, karena maka ada peraturan Dewan Pers terkait mekanisme penyelesaian sengketa. Pertama, ada jalur di Dewan Pers terkait proses mediasinya. Kedua, jalur perdata. Nah, ketika dibuat jalur perdata, kami melihat loh, media ini kan nilai sahamnya tidak sampai 100 triliun, apalagi medianya kita ya. Wah, sedih saya langsung baca lebih apalagi media online beberapa tahun dan proses di apa namanya verifikasi. Nah, kami beranggapan bahwa tidak sama penanganan kasus-kasus kekerasan jurnalis dengan kasus-kasus perusahaan yang diduga. Kenapa seperti itu? Karena di aturan perusahaan pers kan standarnya tadi jelas, perusahaan pers minimal ada redaksinya, ada legal corporate-nya, ada alamatnya. Kenapa penting ada legal corporate dalam sebuah perusahaan pers? Jika ketika berhadapan dengan persoalan gugatan perdata, hadirlah legal corporate di situ untuk melakukan proses pendampingan hukumnya. Bolehkah KLBH Pers? Pertanyaannya boleh-boleh saja ketika ada transparansi yang dilakukan antara perusahaan yang digugat dengan teman-teman LBH Pers. Nah, bedanya penanganan gugatan perdata dengan kasus kekerasan jurnalis itu, kalau kekerasan jurnalis kami kan berkoalisi ya Kak. Jadi secara finansial kami melakukan kerja kemanusiaan dan operasional juga kami kondisikan. Nah, itu gugatan perusahaan itu kan penduduk perusahaan. Sebuah media itu harus punya dana ya Kak, kalau nggak salah, untuk menggunakan menyiapkan dana ketika berhadapan dengan hukum. Gimana? Oke. Nah, untuk kasus teman-teman media, kami berharap di proses mediasi sebenarnya itu sudah selesai, nggak sampai masuk pokok perkara kemarin. Ketika itu masuk ke agenda advokasi kami. Tapi ternyata di perjalanan proses sidang ya ada yang tidak bisa hadir. Mungkin saja keinginan hakim ingin menyelesaikan di tahap mediasi sudah selesai, tapi dilanjutkan sampai masuk ke pokok perkara. Tapi alhamdulillah kondisinya gugatan ditolak ya Pak ya. Gugatan ditolak dan alhamdulillah teman-teman media yang 6 ini tidak jadi bangkrut. Itu bagian dari semangat advokasi di jaringan nasional. Karena jangan diremehkan juga Pak. Kemarin kan terkesan ini serius Pak Fajriya yang juga 100 triliun gila gitu kan. Harus di siapapun warga negara ketika melapor proses itu harus tetap dihadapi Pak, jangan menghindar. Tidak bisa ini. Kenapa kami tidak tepuk hak jawab, hak koreksi? Kenapa langsung proses juga perdata? Nah, proses mediasi itu nanti akan ada klarifikasi Pak. Proses gugatan perdata itu ada forum mediasi yang sebelum masuk pokok perkara dijelaskan kenapa ada menggugat. Nah, itu jalur yang sesuai dengan mekanisme diatur Undang-Undang Pers dan aturan internal Dewan Pers terkait mekanisme gugatan. Itu ada, tapi ada tidak lakukan. Nah, beruntungnya dalil itulah yang dijadikan majelis hakim dalam putusan ini Kak, bahwa tidak menempuh proses yang diatur oleh Dewan Pers. Kalian tidak bisa lanjut perkara ini dan akhirnya gugatan ditolak ya. Oke, iya, karena penting hakim itu punya perspektif juga Kak, dalam penanganan kasus-kasus pers. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, nah untuk terkait tadi saya mau sedikit gimana sih independensi sebuah perusahaan ketika owner-ownernya itu bagian dari orang-orang yang terjun yang ada di politik. Menurut saya sih tidak masalah ketika dia tidak mencampuri ruang redaksi.
Katakan tamsil harus ada pagar api yang profesional. Jadi nggak masalah Anda punya saham di dalam, tapi ketika ada pemberitaan, no, Kak, itu tidak masuk wilayah kepentingan Anda dalam proses pemberitaan, ya Kak ya? Karena Anda di dalam situ hanya dalam konteks kerjasama secara finansial. Tapi kalau terjun langsung mengintervensi redaksi itu lebih baik namanya baik aja ya Kak ya. Ini bertes ya. Oke. Nah, kemudian indeks kami, indeks kemerdekaan pers 2016 sampai 2021 sebenarnya agak minim sih intervensi pemilik saham dalam redaksi. Kami temukan itu masih minim karena ada perusahaan-perusahaan media yang masih independen dalam pemberitaan, pemilu kan, dan seterusnya. Masih ada marwah itu yang dipegang. Semoga di pemilu berikutnya beberapa media lokal kita masih seperti itu ya Pak ya. Kemudian terkait teman dari TVRI, saya juga anxious, saya tidak paham pertanyaannya seperti apa. Intinya gini, intinya ketika Anda dirugikan dalam sebuah pemberitaan, silahkan tempuh hak jawab, menurut konfirmasi langsung ke media selanjutnya. Jika tidak diberikan hak jawab dan hak koreksi dan sebagainya, silahkan menempuh lapor media itu ke Dewan Pers. Minta dong ini kenapa media ini nggak mau ngasih saya hak jawab gitu kan, supaya hak Anda sebagai warga negara juga terpenuhi dan terklarifikasi. Itu aja sih saran saya. Untuk dari ilmu dosen ilmu komunikasi, bagaimana dari terkait kalau saya sih sikap RKUHP ya Pak ya. Alhamdulillah kemarin LBH Pers Makassar masuk tim revisi RKUHP terkait ada pasal-pasal yang merugikan. Kalau nggak salah ada 12 pasal yang diserahkan kemarin dan sudah diserahkan ke DPRD DPRD terkait ada pasal yang sebenarnya bagian kami LBH Pers terkait ketika media pasal 108 kalau saya pasal 108 ketika media memberitakan isu keberagaman Kak, misalnya ada bentrok antara keyakinan dan berita itu dianggap memicu konflik dan ini bisa dipidanakan. Waduh pasal ini itu jelas ditafsirkan di situ. Menurut saya itu sangat mengganggu, sangat berdampak nanti dalam kerja jurnalisme apalagi teman-teman media online. Kita kejar clickbait baru nanti ketika berita itu naik, apalagi kasus isu SARA dan seterusnya, wah, yang pertama dipidana siapa Pak? Jurnalisnya di situ dalam pasal itu. Nah, kami lakukan revisi. Kemudian terkait pasal 205 kalau nggak salah 305 304 ya. Itu juga kami lakukan revisi karena mengancam kebebasan pers dalam kerja jurnalisme. Jadi intinya ada 9 atau 8 pasal yang kami jadikan catatan untuk perbaikan di nasional. Oke. Oh ini dibukain sama Kak. Oke. Ini pasal terkait penghinaan penodaan agama 304, ada yang pasal 108 juga, ada yang 281, yang ada pasal penyerangan harkat dan martabat presiden 240, ada pasal penodaan agama, ada tambahan satu lagi ya 108. Oh ya. Ada 108 itu dampaknya sangat jelas dengan teman-teman ketika meliput isu kebebasan beragama. Itu langsung menegaskan bahwa ketika jurnalis meliput tanpa ada standar bla 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 pidana itu sangat riskan. Mengabaikan undang-undang pers malahan. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, baik. Dan masih ada tambahan lagi? Oke, baik, terima kasih. Ada tambahan secara singkat mungkin mengingat durasi juga ini. Pak Ketua silakan sebagai penutup aja. Ya sih, karena pertanyaan ini lebih kepada memang harus dijawab saya kan lagi-lagi IJTI itu adalah untuk memfasilitasi
teman-teman individu atau jurnalis yang di lapangan. Ketika dia mendapatkan kekerasan di lapangan, organisasi profesi seperti JTI itu hanya bisa mendampingi, itu pun atas persetujuan dari media dia bekerja. Seperti saya jelaskan tadi, dan juga kakak sudah jelaskan, ketika 2018 terjadi kekerasan jurnalis di lapangan dan saat terjadi kekerasan itu wartawan itu menjalankan fungsinya, terjadi kekerasan yang menjadi korban. Di JTI itu hanya lagi-lagi bisa mendampingi atau berpendapat apakah ini akan terus dilakukan secara mitigasi atau non-mitigasi. Itu keputusan dari wartawannya itu sendiri, dan itu jelas pasti ada dari sebenarnya juga dari medianya, seperti tadi Pak Jose yang kita bahas soal etika jurnalistik, bagaimana menyiasati saya juga belum bisa menjelaskan itu karena di media tempat saya bekerja sejauh yang saya tahu dia tidak berpolitik, jadi saya tidak bisa menjelaskan sejauh mana. Nanti saya akan di lapangan teman-teman juga yang bekerja di media pemiliknya masuk berpolitik juga, ketika menjalankan fungsinya di lapangan sejauh yang saya lihat masih profesional dan dia tidak mengutip dari satu sumber saja atau dari sumber partai yang itu tapi lawannya juga yang memverifikasi itu, karena memang di JTI itu selalu mengedepankan verifikasi dan kode etik yang paling utama untuk menghindari kejadian-kejadian seperti yang akan dilakukan yang terjadi di 2013 itu sangat berdasar terus yang penjelasan dari dari komite TVRI sama saya juga tidak tahu seperti yang dikatakan tadi 5W1 hanya kurang, saya juga tidak paham. Saya coba googling sejak kapan karena keywordnya juga keywordnya saya tidak paham. Pramuka saya banyak muncul, baru banyak muncul. Saya menjelaskan bagian juga saya kapasitas saya cuma sebagai ketua divisi yang hanya berbicara ketika individu atau anggotanya terkena masalah. Ketika berbicara soal media, saya tidak punya hak untuk mengomentari itu. Tapi ketika itu adalah anggota JTI dan masih menjalankan jurnalis di lapangan, itu saya akan berkomentar itu. Selama itu masih dalam batas sepengetahuan saya atau saya tahu. Terus kan katakan sama kemarin saya selalu bertanya apa saya di pengurus partai itu juga saya tidak akan tahu karena sudah dijelaskan itu sama saya dua orang tafsir dan itu saya rasa terang bergerak dan saya rasa cuma itu yang bisa saya kasih. Oke, baik, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk ketiga narasumber kita. Kita kasih close dulu untuk ketiga narasumber yang sudah hadir. Secara personal itu boleh ngobrol waktunya bisa lama dan juga panjang. Baik, untuk hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih juga. Makasih banyak Bapak. Sekarang masih betah juga, masih duduk menyaksikan acara kami hingga selesai. Terima kasih banyak Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan juga Persandian Sosial. Kami juga mengucapkan terima kasih tadi setelah hadir melalui video Direktur Jenderal Aptika Kementerian Kominfo Bapak Samuel Abujani. Terima kasih untuk ketiga narasumber kita. Makasih Kak Nancy, thank you. Makasih Kak Wajri, makasih banyak dari LBH dan juga Bapak Kapila. Terima kasih. Sebagai terakhir kita persilakan untuk bisa berfoto bersama dulu sebelum kita berpisah, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian.
Ini yang sudah hadir hari ini bersama dengan kami juga banyak sekali. Terima kasih untuk rekan-rekan dari pers mahasiswa LPM Provinsi UNED, rekan-rekan dari Identitas Unhas, rekan-rekan dari LPM Wasila, rekan-rekan pers cetak dan elektronik, dan juga rekan-rekan dari Humas Brimob Polda Sulsel. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadirannya. Untuk selanjutnya silakan untuk foto bersama. Oke, perwakilan dari pers, rekan-rekan pers, perwakilannya satu aja. UKM pers, ya. Satu orang aja juga boleh ikutan berfoto. Silahkan untuk bisa berfoto bersama. Terima kasih untuk acara hari ini dan yang menjadi kehormatan juga untuk saya sebagai moderator bisa berada di acara di sore hari ini dalam Jurnalis Roadshow 2022 dengan tema Kritika Jurnalistik dan juga digital di tahun pemilu. Baik, kami persilakan untuk bisa berfoto bersama. Silakan. Oke, so get closer. Yeah, 1, 2. Okay, 1, 2, 3. Say whiskey. 1, 2, 3. Whiskey. Baik, sekali lagi. Oke, 1, 2. Baik, terima kasih banyak ya. Halo, tepuk tangan untuk kita semua. Thank you. Dan silakan untuk bisa kopi. Ada kopi yang udah disiapkan. Kalian boleh ambil kopi dan teh di sana. Oke. Oke, all clear ya. Oke, thank you. Siap. Kamu nonton apa? Pilihlah tontonan yang sesuai umur anak-anak kita. Hey, nonton ini aja. Hey, kok nonton mulu? Jangan sampai ketagihan. No. Hey, kita main saja. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Hey, ini kan gak lucu. Hati-hati jejak digital kita, jangan sampai data anak tersebar. Hey, Akibatnya, akibatnya. aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Ya, memang anak masa depan bangsa selalu jadi slogan di mana-mana. If we are the future, then you should make time. Don't just let internet mess with our mind. Punya gadget perlu tanggung jawab. Pakai benar masa depan mantap. Oh yeah, how can we tell what is right by ourselves? Yo, mom and dad, we need help. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Untuk pimpin Indonesia.
cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, 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 siapa tahu hoax. Yup. Hello, 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 siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, 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 siapa tahu hoax. Yup. Hello, 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 siapa tahu hoax. Hari ini, mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita, beri yang terbaik ke dunia. Jangan lagi, oh janganlah lagi, tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya, kita semua punya cerita. Di dunia maya, kita
berkarya di dunia maya. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, selama hati masih berdebar, semakin cakap kita beri yang terbaik tentunya. Kita pasti bisa beri yang terbaik ke dunia. Kita pasti bisa jadi yang terbaik untuk dunia. Kita pasti bisa Makin cakap digital kita. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian, sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Pikirlah dulu kawan, sebelum bibir berucap, katamu terekam jejak. Jemarimu berdansa kawan, jangan kau salah berpijak, pilihlah kata yang bijak. Bibir
Check this one out. Check this one out. Check one out. Ku punya teman namanya Abud, orangnya lucu kayak badut. Oleh teman-teman dia disebut si tembem dan gendut. Tembem gendut, tembem dan gendut. Tembem dan gendut, tembem gendut. Abud tidak tahan kuping ditutup. Mungkin kalau bisa pasti disekrup. Mulut komat kami kembang kuncup. Abud menjerit. Tembem gendut, check this out. Check this one out. Lama-lama kepala Abud pusing karena tidak tahan dia melengking. Abud siapkan jurus yang penting, jurus cakar-cakar kucing. Kucing, cakar-cakar kucing. Kucing, cakar-cakar kucing. Kamu cakar-cakar bercanda seenaknya. Mencela berkata temanmu jadi sakit hatinya. Akibatnya Abud ingin berkelahi. Ini harga diri sebagai laki-laki. Jurus cakar-cakar kucing dari Cimahi sambil menyerang teriak. Kamu jangan cakar bercanda seenaknya. Mencela berkata temanmu jadi sakit hatinya. Hei, ternyata bercanda itu ada batasnya. Lucu buat kamu, tidak lucu buatnya. Pakai perasaan sebelum kirimkan. Jangan suka bully-bully teman. Jangan bully-bully teman. Jangan bully-bully teman. Jangan Kamu jangan suka bercanda seenaknya. Mencela berkata temanmu jadi sakit hatinya. Kamu bercanda seenaknya. Jangan kaget kalau dia marah. Tanggung akibatnya. Tanggung akibatnya. Tanggung akibatnya. Kamu nonton apa? Pilihlah tontonan yang sesuai umur anak-anak kita. Hey, nonton ini aja. Hey, kok nonton dulu? Jangan sampai ketagihan. No. Hey, kita main saja. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Hey, ini kan gak lucu. Hati-hati jejak digital kita, jangan sampai data anak tersebar. Hey, Akibatnya, akibatnya. aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Ya, memang anak masa depan bangsa selalu jadi slogan di mana-mana. If we are the future, then you should make time. Don't just let internet mess with our mind. Punya gadget perlu tanggung jawab. Pakai benar masa depan mantap. Oh yeah, how can we tell what is right by ourselves? Yo, mom and dad, we need help. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Aku sejak kecil belajar tanggung jawab dan juga peduli agar nanti aku siap untuk pimpin Indonesia. Untuk pimpin Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu.
kabar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar